Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba untuk hari ini Ibu ingin Raffi untuk memimpin doa. Coba tolong Raffi. Silahkan. Selesai. Terima kasih kepada Raffi karena sudah bersedia memimpin doa bersama teman-teman. Selanjutnya anak-anak, coba Ibu ingin mengecek kehadiran seluruh siswa pada hari ini. Tolong bantu Ibu cek bangku sebelah kalian apakah ada yang kosong. Tidak ada yang kosong, itu artinya seluruh siswa hari ini hadir semua. Terima kasih. Nah, hari ini kita mulai masuk ke dalam tema 7 yang tentang indahnya keragaman di negeriku. Karena minggu lalu kita sudah selesai tema 6 tentang cita-citaku. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang tahu mengenai slogan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Tolong angkat tangannya. Iya, tolong Ica, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Betul, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat dalam lambang negara kita. Ada yang tahu apa lambang negara kita? Iya, betul, Garuda Pancasila. Jadi, kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu itu terdapat dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, adakah yang masih tahu apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Iya, coba Sri, apa? Betul, agama. Selain agama? Iya, betul, suku bangsa. Selain itu, masih ada? Iya, bahasa. Betul, pulau-pulau juga. Wah, banyak sekali ya, Indonesia ini sangat beragam isinya. Sekarang Ibu ingin tanya, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi sebuah perbedaan? Ada yang mau jawab? Oke, Kiki. Bagaimana? Betul, tepuk tangan untuk Kiki. Jadi, sikap kita dalam menghadapi sebuah perbedaan yaitu kita harus saling menghargai, saling bertoleransi, karena perbedaan adalah sebuah kekayaan yang harus kita syukuri dan hargai ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang buka buku tema 7-nya, kemudian lihat di halaman pertama atau halaman 1, itu ada sebuah teks. Dengarkan ya, Ibu akan bacakan teks yang ada pada halaman 1. Teks tersebut berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, suku bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Ya, sudah jelas teks yang dibacakan oleh Ibu? Baik, maka kita lanjut ke halaman 2. Sudah? Lanjut ke halaman 2.
bisa kita lihat di halaman 2 bagian atas ada gambar beberapa suku. Coba diperhatikan, yang pertama itu suku apa? Gambar yang pertama itu suku Dani. Betul, dari mana? Betul, dari Papua. Ada yang pernah ke Papua? Belum pernah, sama seperti ibu. Kemudian gambar yang kedua itu suku Tengger. Betul, suku Tengger ini ada yang tahu ada di pulau mana? Ayo, ada yang tahu? Betul, ada di Pulau Jawa. Lebih tepatnya di Jawa Timur, di daerah atau wilayah Pegunungan Bromo dan Semeru. Kemudian gambar suku yang ketiga yaitu suku Nias. Suku Nias ini ada di provinsi mana? Ayo. Iya, betul. Suku Nias terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang berada di salah satu pulau, yaitu Pulau Nias. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Yang minggu lalu kan ibu sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, maka berkumpullah bersama kelompok kalian, kemudian diskusikan teks yang sudah dibaca sebelumnya, yaitu teks suku bangsa di Indonesia. Kemudian cari kata yang menurut kalian sulit, lalu masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan di halaman 2 dan cari artinya apa. Setelah itu, tugas yang kedua yaitu tolong cari pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada dalam teks. Sudah tahu bagaimana cara mencari pokok pikiran? Oke, apabila belum ibu beritahu, caranya seperti ini. Yang pertama, baca dulu keseluruhan teks. Kemudian, tandai kalimat awal dan kalimat akhir. Setelah itu, cari di antara kalimat awal atau kalimat akhir, mana yang menurut kalian itu adalah pokok pikiran dari paragraf tersebut. Nah, seperti itu ya, hanya 3 langkah. Yang pertama apa? Iya, betul. Baca seluruh teks, kemudian tandai kalimat awal dan kalimat akhir. Setelah itu, cari pokok pikiran di kalimat awal atau di kalimat akhir ya. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu, tolong kumpulkan di meja ibu. Nanti ibu periksa dan ibu bagikan kembali kepada kalian. Sudah ibu periksa semua tugas kalian? Wah, semua jawabannya betul dan wah, ternyata kalian sudah paham ya materi yang sudah ibu jelaskan pada hari ini. Ya, sekarang ibu ingin salah satu dari kelompok yang sudah tadi mengerjakan untuk membacakan hasil dari tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Oke, kelompok 2, silakan ke depan. Tolong kelompok 2 bacakan hasil diskusi kelompok kalian pada soal nomor pertama. Oke, tepuk tangan. Dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita tahu bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup juga yang berbeda. Salah satu contoh perbedaannya yaitu dari alat transportasi. Pada zaman dahulu, atau dari setiap berbagai daerah pasti memiliki alat transportasi yang ditarik oleh seekor hewan. Nah, contohnya ada di halaman 4. Coba kita buka halaman 4 ya. Nah, di situ ada contoh transportasi tradisional pada zaman dahulu, yaitu yang pertama bendi. Nah, kalau bendi ini ditarik oleh seekor kuda. Kemudian pedati sapi. Kalian tahu pedati sapi ditarik oleh hewan apa? Betul, sapi. Kemudian pedati kerbau. Jika tadi pedati sapi ditarik oleh seekor sapi, kemudian pedati kerbau berarti ditarik oleh seekor kerbau. Betul sekali. Ada yang pernah lihat belum alat transportasi tradisional seperti ini di daerah kalian? Betul. Di daerah kita masih terdapat alat transportasi delman. Kalian tahu alat transportasi delman itu ditarik oleh hewan apa? Betul, kuda. Sama seperti bendi ya.
Coba perhatikan kembali gambar alat transportasi tradisional yang ada pada halaman 4. Ibu ingin tanya kepada kalian, ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Oke, ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Baik, Dodo, apa jawabannya? Betul, tepuk tangan untuk Dodo. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Jawabannya adalah gerobak yang ditarik oleh bendi akan berpindah tempat. Oke, seperti itu, betul. Nah, sekarang ibu ingin kita mencoba beberapa kegiatan yang nanti akan selanjutnya ibu jelaskan maksud dari kegiatan tersebut. Yang pertama, coba tolong dorong meja kalian ke depan perlahan. Iya, setelah didorong, ditarik lagi, kembali ke tempat semula. Baik, sudah cukup. Selanjutnya, angkat tas kalian. Ya, setelah diangkat, simpan lagi di tempat. Bagus. Selanjutnya, ambil kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian lipat atau remas-remas kertas tersebut. Nah, kita sudah melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama mendorong dan menarik meja, kemudian mengangkat tas dan menyimpan tas kembali ke tempatnya, kemudian yang ketiga yaitu meremas dan melipat kertas. Dari beberapa kegiatan tersebut, coba isi tabel yang ada pada halaman 5 mengenai aktivitas yang sudah dilakukan dan hasil. Contohnya, ketika kita mendorong meja, hasilnya yaitu meja itu bergeser. Seperti itu ya anak-anak ya. Ibu beri 5 menit untuk mengerjakan soal, kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di meja ibu. Oke, sudah 5 menit, tugas pun sudah dikerjakan semuanya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ibu akan menjelaskan aktivitas yang telah kalian lakukan terhadap meja sehingga bergeser itu disebut gaya. Kemudian aktivitas yang kalian lakukan terhadap tas sekolah yang kalian angkat itu juga disebut gaya. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang kalian lakukan terhadap kertas. Kertas ini kan diremas-remas kemudian dilipat-lipat, itu juga disebut gaya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi, meja bergeser ke depan, kemudian kembali lagi ke tempat semula, itu adalah sebuah gaya. Kemudian kertas yang dilipat dan diremas sehingga berubah bentuknya, yang tadinya lebar menjadi bulat ketika diremas, itu juga kita sebut gaya. Nah, selanjutnya mari kita amati beberapa gambar yang ada pada halaman 6. Yang pertama, gambar seorang laki-laki yang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Kemudian sebuah lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Kemudian ada jarum dan batang magnet. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet tersebut? Kemudian ada sebuah pohon apel. Dan apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Terakhir yaitu seseorang yang sedang mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Jawabannya yaitu gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya magnet itu contohnya seperti tadi, jarum yang menempel pada batang magnet. Kemudian gaya gravitasi yaitu buah jatuh dari pohon ke bawah. Selanjutnya gaya otot yaitu seseorang mendorong mobil itu menggunakan otot. Selanjutnya gaya listrik yang menyebabkan lampu bisa menyala. Dan gaya gesek adalah yang membuat kursi dapat mudah dipindahkan. Nah, anak-anak, dari beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar mengenai pokok pikiran dari sebuah paragraf, kemudian Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, apalagi adat, betul?
agama, betul? Dan tradisi. Iya, betul. Selanjutnya kita belajar hari ini mengenai beberapa gaya, jenis gaya. Apa aja yang termasuk ke dalam jenis gaya? Betul, gaya otot. Selanjutnya gaya listrik, iya lagi gaya gravitasi, betul. Gaya magnet dan gaya gesek, betul sekali. Oke, Ibu ingin tanya, siapa yang tahu pengertian dari gaya? Ya, coba Fuji. Iya, betul sekali jawaban dari Puji bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda berpindah tempat atau berubah bentuk. Betul sekali. Oke, dari sekian materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin menyampaikan sedikit saja materi yang sudah Ibu sampaikan di depan? Ada yang berani? Ayo. Baik, coba Raffi ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Raffi. Terima kasih, Raffi. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran 2 subtema 1 ya, untuk kita pelajari hari esok. Ya, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Karena tadi sudah Raffi yang memimpin, sekarang Ibu ingin Dika yang memimpin. Baik, tolong Dika pimpin doa sebelum pulang. Selesai. Terima kasih Dika. Hati-hati ya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.